Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Harta dan surga. Shalom saudaraku, hari ini kita mau belajar hubungan antara harta dan surga. Markus 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27 menceritakan tentang orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara harta dan kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang kaya, orang yang beruang, orang yang punya harta banyak sukar masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena orang kaya, orang yang beruang, orang yang punya banyak harta, hatinya masih melekat pada hartanya. Keserakahan hidup, kemewahan tanpa memperhatikan orang lain, mengumpulkan uang tanpa mempedulikan cara mendapatkannya, mengabaikan dosa dan peraturan demi keuntungan, menikmati kekuasaan dan pengaruh melalui uang yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya dalam kisah ini sendiri yang berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus karena dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus telah menjawab hanya satu caranya karena yang lain telah dilakukannya, yaitu dengan menjual hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Kerinduannya untuk masuk dalam hidup yang kekal itu langsung berubah karena dia tahu dia akan kehilangan hartanya. Dan karena dia sangat mencintai hartanya, maka kemudian dia pergi dengan sedih hati dan kecewa. Kenapa? Karena hartanya begitu banyak dan dia tidak rela kehilangan hartanya sekalipun itu untuk mendapatkan hidup yang kekal yang dia inginkan. Ternyata orang kaya ini lebih mencintai hartanya daripada Tuhan.
Ia enggan untuk melepaskan keterikatannya pada harta. Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya, karena Tuhan Yesus sendiri ingin memberkati umatnya, memberikan hidup dalam kelimpahan. Namun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, ketika Tuhan memperkaya hidup kita, kita kemudian menggunakan kekayaan kita, harta kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan kita mengandalkan harta kita dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, lebih mencintai harta kita dan tidak lagi mencintai Tuhan. Tuhan Yesus dalam pengajarannya pernah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Satu hal yang harus kita ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita kehilangan hidup itu. Kerajaan surga tersedia bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya, dan mengasihi sesama kita manusia seperti dirinya sendiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk mengasihi Engkau lebih dari semua yang kami miliki di dalam dunia ini. Keterikatan kami dengan harta membuat kami tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, dan kami mau juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami setiap hari untuk mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengasihi sesama kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.